Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasib. Menjelang akhir tahun 2025, kelompok alumni gerakan atau aksi 212 ingin mengadakan reuni. Pihak penyelenggara mengajak semua untuk hadir dalam acara akbar ini. Mereka mengundang Prabowo dan juga Anies Baswedan untuk hadir. Tokoh politik Gerindra, Sufmi Dasko juga diundang dalam reuni yang menurut rencana diselenggarakan di Monas. Bahkan dalam pernyataan mereka ingin yang hadir dalam reuni dari berbagai kalangan, bahkan termasuk kalangan non-muslim. Ini menarik bagaimana bisa mereka mengundang non-muslim untuk ikut reuni sementara mereka non-muslim menjadi salah satu materi olok-olok waktu gerakan 212 yang mereka dulu lakukan. Apakah ini strategi mereka untuk merangkul kalangan lebih banyak agar mereka bisa bangkit lagi, atau karena ada alasan lain? Mereka juga ingin membuat Prabowo dan Anies bisa bersama-sama mendatangi reuni mereka, mungkin agar reuni terkesan bisa menyatukan tokoh-tokoh umat Islam. Tema yang mereka angkat adalah revolusi akhlak untuk selamatkan NKRI dari penjahat dan merdekakan Palestina dari penjajah. Dari ini semua, saya secara pribadi memiliki kesan jika mereka selain untuk tujuan Palestina, ingin membangun kembali kekuatan mereka agar bisa tampil lagi. Mereka juga mungkin berpikir bahwa Prabowo akan bisa mengangkat pamor mereka. Kita tahu bahwa mereka selama 2 pemilu mendukung Prabowo, bahkan pada saat gerakan 212 berlanjut, mereka juga memiliki kecenderungan ke arah Prabowo. Ahok yang didemo oleh mereka pada saat itu adalah orang yang dulu pernah berada di bawah Prabowo, lalu menjadi seolah-olah tidak terkait dengan Prabowo. Ahok saat diprotes adalah gubernur pengganti Jokowi karena Jokowi menjadi presiden 2014 yang mengalahkan Prabowo. Selain karena persoalan Al-Maidah, namun secara politik di kalangan inti gerakan 212 ada semacam underlying sentiment. Jika Ahok memang perlu diberi pelajaran, dan ini juga untuk menohok kepemimpinan Jokowi yang baru berjalan 2 dan 3 tahun pada periode pertama. Kasus Ahok dijadikan ruang ekspresi untuk gerakan mereka yang anti-Ahok dan juga ekspresi dari tujuan politik mereka. Prabowo pada 2016 dan 2019 memang tidak memperlihatkan keberpihakan pada gerakan 212 ini, namun orang-orang terdekatnya ikut dalam gerakan 212. Di acara-acara demonstrasi, orang-orang dekat Pak Prabowo saat itu ikut berorasi, apalagi saat itu Anies Baswedan dicalonkan menjadi gubernur atas dukungan Pak Prabowo. Nampaknya dengan mengundang Prabowo dan Anies, ingatan yang mereka gunakan saat ini adalah ingatan 2016 dan 2017, di saat keduanya berada dalam satu gerbong. Pertanyaan saya adalah apakah kelompok 212 ini tidak ingat dengan pemilu 2024 di mana Prabowo dan Anies berhadapan-hadapan dalam pencalonan mereka masing-masing sebagai Presiden RI? Atau katakanlah dengan peristiwa 2019 di mana Prabowo bergabung dengan Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Bergabungnya Prabowo dalam kabinet Jokowi ini sudah tidak mengenakan bagi mereka. Bahkan mereka menganggap jika Prabowo sudah tidak bisa mereka dukung lagi karena bergabung dan pihak yang mereka sangat tentang, yaitu pihak Jokowi. Sampai 2019 gerakan 212 ini memang masih sangat sengit pada Jokowi, dan mereka mendapat semacam backing tidak langsung dari Gubernur DKI Anies Baswedan. Mereka dengan sengaja mengeluh-elukan Anies sebagai Gubernur Indonesia. Mereka menyebut ini karena bagi mereka yang pantas jadi presiden itu Anies, bukan Jokowi. Karenanya sebutan Gubernur Indonesia itu muncul. Bagi mereka, meskipun jabatan Anies sebagai Gubernur DKI, namun Anies itu dianggap memiliki kapasitas nasional, kapasitas sebagai pemimpin nasional. Tapi dugaan mereka salah sampai pada pemilu 2024 di mana Prabowo dengan dukungan rezim Jokowi malah menang dalam pemilu sebagai Presiden RI. Bahkan karena ada kesan bahwa Jokowi mendukung Prabowo, lalu alumni gerakan 212 tidak mau mendukung Prabowo lagi. Lalu kalahlah Anies dalam pemilu 2024. Kini ketika mereka melakukan reuni 212, mereka mengajak Prabowo untuk hadir dalam kegiatan mereka dengan kesadaran di baliknya bahwa Prabowo sudah melupakan peristiwa 2024 yang tidak mendapat dukungan mereka, malah mendapat dukungan dari Jokowi.
Bisa saja Prabowo memaafkan karena Prabowo memang memiliki karakter pemimpin yang menyatukan semua kelompok. Artinya dari yang sudah dilakukan oleh Prabowo dalam kepemimpinannya adalah dia menyatukan semuanya yang bisa diajak dan diusahakan bersatu. Dia tidak ingin meninggalkan orang, apalagi mereka yang berjasa pada dirinya. Nampaknya hal ini termasuk jasa Jokowi pada Pak Prabowo. Kalau kelompok alumni 212 ingin mengajak Pak Prabowo bersatu, apa mereka juga bisa menerima pihak-pihak yang selama ini tidak mereka sukai atau bahkan dijauhi, namun sudah bersama Pak Prabowo selama ini? Apakah kelompok reuni 212 benar-benar bisa terbuka? Karena melihat judulnya saja, di sana masih ada kelompok yang mereka ingin jauhi, yakni kelompok penjahat. Pasti semua setuju agar penjahat dihilangkan. Namun saya dan kebanyakan orang tidak bisa menduga tentang siapa penjahat oleh kelompok 212 yang akan bereuni ini, karena di situ memang tidak dikasih nama dan alamat yang disebut dengan penjahat tersebut. Apakah penjahat di sini termasuk Israel atau siapa? Jika memperjuangkan Palestina, kita tahu bahwa semua kelompok di Indonesia memperjuangkan Palestina merdeka, khususnya umat Islam seperti NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lain seperti MUI, bahkan sampai Syiah dan Ahmadiyah. Bahkan organisasi-organisasi atas ini sudah bertindak konkret dengan mengirim bantuan-bantuan medis dan juga pangan. Pemerintah juga tidak kalah pentingnya mengirimkan sumbangan pada Palestina, terutama pada rakyat Gaza. Pasti rakyat Indonesia akan setuju jika reuni 217 juga menghasilkan sesuatu yang konkret untuk membantu Palestina, bukan hanya wacana kosong saja. Jika acara reuni 212 berhasil dihadiri oleh tamu-tamu undangan yang luar biasa, maka hal itu sangat kita tunggu agar kelompok 212 ini memang benar-benar bisa memberikan kontribusi pada persoalan-persoalan perbaikan bangsa, dan yang paling penting ikut membebaskan penindasan dan penderitaan rakyat Gaza. Kuncinya mereka ini memang harus benar-benar terbuka, tidak eksklusifionis, merendahkan dan suka menghakimi kelompok lain. Jangan sampai himbauan keterbukaan ini hanya sekedar pada level omon-omon saja. Sebagai catatan, kelompok alumni 212 ini sudah berulang kali melakukan reuni, namun dari reuni ke reuni nampaknya tidak berhasil melakukan konsolidasi sebagaimana yang pernah mereka capai pada masa kejayaan mereka 2016-2017. Kegagalan mereka salah satunya karena mereka tidak mampu menawarkan agenda yang menjadi kepentingan bersama umat Islam meskipun di kalangan mereka sendiri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.